Adi. Terima Nah, kasih. ya. Silakan Mas Beni. Saya kaget diminta Adi untuk mengenalin ini. Pertama, saya cuma mau menyampaikan comeback Pak Dr. Lutfi, karena memang beliau guru saya dan kritis-kritis beliau, pandangan-pandangan hukum beliau selalu saya nantikan. Walaupun di satu sisi secara pribadi kecewa karena memang tidak ada dokter yang mau mengangkat hal ini, justru yang non dokter. Tetapi ini posisi positifnya adalah bahwa ini bukan untuk kepentingan dokter. Hadirnya tulisan Pak Lutfi membahas bahwa hari ini kita dipertontonkan oleh akrobat hukum. Kenapa saya sampaikan akrobat hukum? Sudah jelas putusan yang di KKI untuk duduk MKD KKI, tapi itu tidak digubah, sehingga kita harus kemudian berjuang ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan MK 50. Ini kan akrobat hukum nih. Nah, dokter itu dianggap buta hukum dan tidak akan pernah berani melawan. Itu prinsip dokter, karena memang kita dididik sejak fakultas kedokteran semester 1 sampai selesai, sampai spesialis, bahwa kita adalah membantu orang yang kesusahan, bukan untuk melawan. Karena kesannya kan hukum itu dianggap melawan. Tapi mereka lupa bahwa kita punya nilai kritis, bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi sekarang di era informasi, semua mengakses informasi itu dengan serta-merta dipertontonkan seperti ini. Ada orang yang sudah terpilih, kemudian harus diangkat sumpahnya, kemudian dengan unsur kesengajaan yang sangat terang. Dan kembali posisi dokter, sudah deh, ngapain ribut gitu ya. Saya yakin kalau ini bukan kalangan profesi dokter, tentu pasti akan melawan. Melawan bukan karena ingin memperjuangkan haknya, tapi ini adalah satu tontonan yang serta-merta nyata. Saya sependapat dengan Dr. Priyo bahwa suka atau tidak, mau atau tidak mereka melantik, ini sudah tercatat dalam sejarah. Dan malam ini bukan hanya tercatat di dalam sejarah, tetapi ini akan terupload di YouTube, khususnya YouTube Kang Hadi, yang nanti akan didengar orang, di-share orang, ditonton oleh generasi-generasi kita selanjutnya, bahwa malam ini sudah berguru-guru, pakar-pakar, profesor, yang dulu pernah KI, yang dulu pernah di ID, yang hari ini yang terkesan tidak terdengar, tetapi forum Kang Hadi Conscience itu menyuarakan tidak terdengar. Ini akan selalu akan kericuhan yang tadi dikhawatirkan dan mungkin akan seperti disampaikan oleh Prof. Sukman. Ini kita akan lihat hari ini flashback di Juli 2023, kita akan berdiskusi lagi kalau kita nanti panjang umur, diberikan umur yang berkah. Kita akan ketemu lagi nanti di tahun 2028, 5 tahun kemudian, link ini, video ini, diskusi malam ini, itu akan sama-sama kita putar kembali bahwa apa yang disampaikan oleh para guru-guru, mantan ketua KKI, mantan pengurus KKI, mantan ketidi, yang hari ini diskusinya diangkat secara gamblang jelas oleh Pak Dr. Lutfi, yang sama sekali beliau bukan dokter. Beliau latar belakang hukum, beliau pernah di MKI, dan beliau berani mengangkat tulisan ini karena ada hal-hal yang seperti saya sampaikan, karena memang saya sangat mengenal Pak Dr. Lutfi, karena memang saya tertarik setiap sepak terjang beliau, sehingga kemudian mengambil langkah untuk mengikuti jejak beliau. Bahwa malam ini ada dokter yang punya kompetensi, yang punya latar belakang tidak hanya dari sisi akademis, tapi dari sisi pengalaman, karena beliau semua sudah beliau lalui, cabang, wilayah, PB, mereka 2 periode, termasuk dan tadi beliau sudah sampaikan, muara terakhir beliau adalah di penegakan disiplin agar seluruh dokter dan khususnya profesi ini tetap terjaga kemuliaannya.
Dan malam ini kita berdiskusi hanya tujuannya untuk itu. Saya yakin tulisan Pak Dr. Lutfi tidak ada apapun kecuali ingin membuka mata kita semua bahwa ada hal-hal yang perlu kita kritisi, perlu kita suarakan, perlu kita sampaikan. Ini ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang salah, tidak hanya dari sisi regulasi tetapi dari sisi kewenangan. Mudah-mudahan malam ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua, termasuk tak bosan-bosan untuk membantu menyuarakan ini walaupun dengan jempol doang. Share ke Pak Lutfi, share link YouTube Kang Hadi, terbuka pikiran, terutama hati, bahwa profesi ini bukan profesi kita akan tinggalkan, tetapi profesi ganti selanjutnya. Apakah ini akan lebih baik dengan regulasi ini, ataukah justru akan lebih buruk karena banyak hal-hal yang memang perlu kita perbaiki di Ikatan Dokter Indonesia. Saya sependapat, karena tidak ada yang sempurna, tentu kritik saran untuk perbaikan ke depan sedang dilakukan. Dan itu bukan pekerjaan 1 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi butuh masukan para guru semua. Dan hari ini kita juga dipertontonkan oleh apa yang disebut dengan Divide et Impera. Dengan adanya kelompok-kelompok yang sengaja didesain, kemudian kelompok-kelompok yang kita kenal dengan buzzer-buzzer yang sengaja itu diperhadapkan bukan kepada guru saja, teman sejawatnya, tetapi juga penghormatan terhadap mereka yang pernah berkarya di ID, menjabat di ID bahkan tanpa uang rupiah pun, tanpa gaji. Termasuk guru kita di sini yang pernah di KKI, tahu bagaimana proses KKI, tahu bagaimana KKI itu tujuannya untuk apa dibentuk, dan ini kita diperhadapkan persaingan di antara kita sendiri, dan seolah RUU ini hanya membahas soal ID. Padahal RUU ini terang dan jelas mencabut undang-undang wabah, mencabut undang-undang karantina, mencabut undang-undang kesehatan, mencabut undang-undang rumah sakit, dan mencabut undang-undang pendidikan kedokteran. Di luar itu juga mencabut seluruh undang-undang yang mengatur organisasi profesi. Yang itu seharusnya disempurnakan, dibuat aturan turunannya, disempurnakan aturan turunannya, bukan kemudian dengan seenaknya dicabut dan tidak berlaku. Terima kasih Kang Hadi, terima kasih Pak Dokter untuk membuka mata kita semua tulisannya, dan Prof. Merdias sama Prof. Sukman, terima kasih masih memberikan kita pemahaman bahwa kami sebagai generasi penerus saat ini memang butuh banyak input masukan dari para guru semua. Terima kasih Kang Hadi.